ini mengakibatkan pada kapal yang oleng mempunyai energi tambahan yang dapat mengembalikan kapal ke kedudukan semula. Jadi tadi pada saat keseimbangannya itu statis, ada momen righting ya ini ya, atau momen penegak yang disimbolkan dengan H tadi ya, jarak lengan atau H. Kemudian di sini ada energi potensial. Ya, energi potensial itu adalah energi tambahan. Energi tambahan yang menambahkan tadi ya, menambahkan momen ya, mempunyai energi tambahan yang dapat mengembalikan kapal ke kedudukan semula. Jadi ada energi potensial karena mengangguk-angguk terus, misalkan kalau Anda itu nyetir mobil ya, nyetir mobil set, kemudian Anda rem. Setelah Anda ngebut, ses gitu ya, terus kemudian Anda rem set gitu ya. Anda kan tidak langsung gini terus kan, Anda kan mesti mendongok kan begitu toh. Iya kan? Nah, untuk mendongokkan Anda ke posisi semula itulah ada energi potensial. Ya, energi potensial atau energi tambahan yang mengakibatkan badan Anda menjadi berdiri kembali. Ya, begitu juga kapal. Nah, kapal ini mempunyai energi potensial yang mengakibatkan pada kapal untuk mempunyai energi tambahan. Kalau pada saat statis itu yang mengembalikan kapal ke kedudukan semula itu namanya righting moment atau momen couple tadi ya. Nah, di sini dengan stabilitas dinamis karena kapal itu berulang kali oleng, makanya ini ada energi tambahan yang menambahkan ya ini ya, menambahkan ke energi statis tadi sehingga kapal kembali ke kedudukan semula. Berapa besarnya energi statis, energi stabilitas dinamis ini tadi atau energi potensial? Nah, sekarang kita bahas ya. Kalau yang apa itu tadi, yang stabilitas statis Anda sudah tahu ya. Sekarang kita membahas stabilitas dinamis. Nah, tadi kita sudah mengerti bahwa titik G ini mengalami kenaikan ini tadi ya, sehingga pada saat terjadi keolengan titik G mengalami kenaikan. Nah, dari OG ke EG. Nah, dari OG ini ya ke EG. Jadi ini titiknya ini 0 ini berubah, Mas. Jadi titik 0 yang pertama ya, pada saat normal itu titiknya 0, pada saat belum terjadi keolengan. Setelah terjadi keolengan ya, titik O-nya itu naik ke titik E. Ya, titik O itu bergeser ke titik E di sini. Ya. Kemudian titik B-nya turun. Nah, dari HBX ini ya, dari HBX ke OBX. Ya, ini dari HBX itu dikurangi dengan OBX. Jadi posisinya itu B bergeser ke BX di sini. Nah, sehingga ini ada apa itu lengan di sini. HBX ini H di sini ya. HBX ini ke OBX. Jadi ada jarak di sini. Nah, di sini ada jarak. Begitu juga O. BOG dikurangi dengan EG. Ini juga ada jarak posisinya di sini. Kemudian jumlah kerjanya, berapa jumlah kerja yang dikeluarkan oleh stabilitas dinamis tersebut ya. Jadi ini tadi karena ada pergeseran dari O ke E ini ya untuk apa itu untuk titik beratnya, kemudian titik B-nya itu dari OB ya, ini OB ini kan normalnya kan OB, tapi karena ada apa itu keolengan akhirnya bergeser HBX, BX-nya ke B-nya bergeser ke BX sehingga ini titiknya ini titik H-nya ini di sini nih HBX diukur dari situ ya, dan O itu bergeser ke E, jadi ini ukurnya menjadi EG. EG ini ada pergeseran jarak di sini. Kemudian W kapal itu sama dengan V kali gamma. Nah, gamma ini adalah massa jenis air, V-nya ini adalah volume air menjadi
menjadi lain kan ini ya, volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Ini berat dikalikan dengan massa jenis sehingga terjadi atau sama dengan berat. Jumlah kerjanya yang dilakukan atau stabilitas statisnya ya, ini adalah berat kapal OGX, ini tadi kan bergeser ya ini ya, OGX bergeser menjadi EGX. Jadi jaraknya bergeser. Baik. Kemudian untuk titik beratnya, karena ini kan atau jumlah kerjanya ini kan dipengaruhi oleh bentuk kapal sama berat kapal. Ini ya, lengan stabilitas bentuk sama lengan stabilitas berat. Ini tadi kan kemarin kan seperti itu ya. Jadi W ini dipengaruhi oleh beratnya dari OG ini bergeser ke EG. Nah, ini ada pergeseran. Pergeseran jarak. Kemudian ditambah dengan gamma kalikan V, ini ya, dikalikan dengan jarak HBX dikurangi dengan OBX. Jadi di sini juga ada jarak HBX dikurangi dengan OBX. Ya, kemudian HBX dikurangi dengan OBX ya. Kemudian beratnya ini kan sama ini Mas. Gamma kalikan V ini kan sama dengan W kan. Nah, ini dikeluarin. Ya, ini dikeluarin sehingga HBX min EG. Nah, ini juga bisa dikeluarin di sini, HBX min EG dikurangi. Ini kan dikurangi ya. Dikurangi HBX min EG itu dikurangi dengan yang minus di minus EBX OB dikurangi dengan OG. OB dikurangi dengan OG. HBX dikurangi dengan EG. Ini HBX dikurangi dengan EG dikurangi dengan OB min OG. Ya, sehingga D sama dengan HBX, HBX itu sama dengan HBX, ini ya, HBX, nah, HBX itu sama dengan HBX min EG, ya ini HBX itu ya min EG, ini loh Mas, coba Anda lihat ya, ini kan hanya ini Mas, atasnya itu. HBX min EG sama dengan QBX, jadi jaraknya menjadi ini. Ya, jaraknya menjadi ini QBX. Kemudian OB dikurangi dengan OG itu jaraknya di GB. Ya, sehingga QBX itu dikurangi dengan GB. Ya, QBX itu apa ini namanya? QBX dikurangi dengan GB. Itu jaraknya berarti UBX. Ya. Jadi stabilitas dinamisnya, harga atau besarnya stabilitas dinamis itu sama dengan QBX ini ya, karena tadi kan ini kan penurunan dari HBX dikurangi dengan EG. HBX dikurangi dengan EG ya ini ya. Terus kemudian OB dikurangi dengan OG ya, sehingga menjadi QBX, jaraknya QBX dikurangi dengan jaraknya BG. Ya. Sehingga stabilitas dinamisnya, besarnya stabilitas dinamis adalah sama dengan berat kapal atau W di dalam kurung QBX, ini ya jarak QBX dikurangi jarak dengan jaraknya BG. UBX inilah yang dinamakan lengan stabilitas dinamis. UBX atau jarak HBX dikurangi dengan BG. Nah, ini jarak QBX dikurangi dengan BG itu dinamakan jarak dinamis atau lengan dinamis. Kalau yang statis tadi kan Q ini ya G, GH atau H simbolnya di sini ini adalah yang statis. Kalau yang ini UBX ini sama dengan yang dinamis. Jadi Anda harus tahu mana yang lengannya statis, mana yang lengannya dinamis. Ya, ini tolong ditulis satu-satu sambil diresapi. Lembok foto thread nggak bisa. Kamu nulis itu berarti sambil mikir, oh ini turunnya dari sini, dari sini. Akhirnya lebih mengerti Anda. Nah, kemudian
Stabilitas awal tadi kan X kurang dari 6 derajat kan. BBQ itu sebagai busur lingkaran, maka MB sama dengan MBDX. Sehingga QBX sama dengan MBX min MQ. Nah ini ya, QBX ini ya, ini tadi ya. QBX, QBX, atau BBX ini ya, BBQ ini ya, atau BB theta lah. BBQ itu sebagai busur lingkaran. Ini busur lingkarannya ini. Maka MBX sama dengan ya ini ya, MB atau MB itu sama dengan MBDX ya, karena ini DX-nya itu karena ada apa itu tadi kemiringan, sehingga QBX itu sama dengan MBX dikurangi dengan MG. Jadi MBX ini ya, MBX panjangnya MBX itu dikurangi dengan MB cos DX itu adalah MB cos DX ya. Ini kemudian momen stabilitas dinamis kapalnya. Ini momen stabilitas dinamis kapalnya. Momen stabilitas dinamis awalnya DA sama dengan QBX ya, ini tadi ya. DA-nya sama dengan berat kapal dikalikan dengan QBX dikurangi dengan BG. Ya, QBX dikurangi dengan BG. Jadi ini jarak antara UB BX. Akhirnya ya, QBX dikurangi dengan BG itu sama dengan UBX. Ini jaraknya ini. Nah, untuk mencari jaraknya UBX itu sama dengan W sama dengan MB. Jadi titik antara M terhadap B dikurangi dengan titik M terhadap G ya, cos DX. Cos DX min BG. Nah, min BG ini ya. Sehingga kalau MG-nya itu dikeluarkan, MG keluar itu sama dengan 1 min cos DX. Kalau MG-nya keluar. Nah, terus kemudian DA per SA ini untuk perubahannya atau hubungan antara DA stabilitas dinamis sama stabilitas statis itu DA per SA di sini ya. Jadi ini tadi sudah diturunkan ya, MB min MG cos DX dikurangi dengan BX. Nah, ini adalah lengan yang dinamis. Sehingga ketemu tadi dari penurunan formulasi ini HBX itu sama dengan MB dikurangi MG cos DX dikurangi dengan BG. Ini jarak antara titik B terhadap titik G. Tetap ini ya. Sehingga MG kalau kita keluarkan MG itu sama dengan 1 min cos DX. 1 min cos DX. Ya. Sehingga hubungan antara stabilitas dinamis sama stabilitas statis ya itu sama dengan DA per SA. DA-nya sama dengan MG 1 min cos DX per MW ya, ini ya beratnya W MG kali sin DX. Ini adalah lengan lengan statis, atasnya itu adalah lengan dinamis ya. Sehingga sama dengan ini dicoret Mas, W-nya dicoret atas bawah, MG-nya dicoret atas bawah ya, sehingga tinggal 1 min cos DX per sin DX, sehingga DA itu sama dengan SA-nya dimasukkan ya, ini ya dimasukkan ke dalam formulasi, DA-nya itu sama dengan SA, jadi kan tidak seper kan, tapi dikalikan SA dikalikan dengan tangen setengah DX. Jadi 1 min cos DX sama dengan sin DX itu sama dengan tangen setengah DX. Nah, sehingga besarnya stabilitas dinamis ya ini ya sama dengan SA, ini adalah stabilitas statis dikalikan dengan tangen setengah DX. Tangen setengah DX. Ya, dari sini coba di pelan-pelan ya, dari atas ini coba Anda tulis pelan-pelan, ini dari sini tidak
apa itu sambil menurunkan formulasi itu dari sini belajar itu loh. Jadi jangan kamu foto atau pin screen, dicatat satu-satu. Baik, tak beri kesempatan nyatet ya Mas ya. Iya, Bu. Nanti kalau Anda sudah selesai, tolong bilang digeser Bu gitu. Kalau sudah selesai nyatetnya. Jadi sambil nyatet itu Anda mikir-mikir sambil formulasi itu diturunkan dari sini, dari sini, dari sini. Makanya dari formulasi itu sangat berkaitan dengan gambarnya. Lek gambarnya nggak mau tulis, nggak mau sketch, ya kamu nggak tahu ini dari mana ini penurunannya gitu. Makanya gambarnya juga harus digambar, ditulis titik-titiknya pada gambar itu posisinya di mana itu ditulis sehingga nanti dari titik-titik itu akan berkaitan dengan penurunan formulasi tadi.
Ini semuanya posisinya sudah pada di rumah ya? Sudah, Bu Intan. Di Iya, Bu kampus, Intan. ada yang di kampus? Maksudnya ada yang di kos ya? Berarti sudah pada mudik posisinya ya? Saya masih di Surabaya, Bu. Terus aslinya mana Mas? Masih apa ini? Di Cetaloni asli Gresik, Bu. Oh, ya ndang pulang wae Mas. Engko selak ke lockdown nanti kamu ndak bisa hari raya kan? Tanggal 1, Bu, baru pulang. Oh, tanggal 1. Oh, tanggal 1 masih bisa. Tanggal 1 ini berarti kan harinya apa itu? Sabtu ya? Sabtu besok berarti. Ya, Bu. Karena tanggal 6 itu sudah bahaya, Mas. 6 itu nanti Anda pulang itu wis susah keluar masuk. Jadi sebelum tanggal 6 itu ya lebih baik mudik saja. Ya, Bu, siap, Bu. Ya, daripada nanti hari raya enggak ketemu orang tua kan enggak enak Anda. Enggak bisa merasakan masakan orang tua. Jadi yang lainnya sudah tidak ada masalah, semuanya pada di rumah sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Syukurlah. Terus kita nanti liburnya mulai tanggal 10, Mas, sesuai dengan edaran. Sudah tahu tak Anda liburnya, Mas? Belum, Bu. Belum, tak share ya surat edarannya ya, biar Anda tahu untuk untuk guidance nanti kalau kapan liburnya dan kapan masuknya. Ini ada surat edaran tentang libur hari raya dari Pak Rektor ini. Saya share ke grup biar semuanya tahu. Nah, sudah saya share. Itu mulai liburnya itu tanggal 10, nanti sampai tanggal 21 Mei, tanggal 10 Mei sampai 21 Mei. Jadi nanti tanggal 24 itu mulai proses belajar mengajar lagi. Anda itu berarti liburnya 2 minggu, Mas. Tapi enggak tahu kalau mahasiswa sama enggak ngikut apa enggak. Ini biasanya yang ngikut ya. Kegiatan Ikut biasanya, Bu. ngikut ya, berarti libur nanti ya, berarti kita enggak ada kuliah ya tanggal berapa itu? Kamis itu tanggal 13 itu libur Mas kita karena hari raya. Sama tanggal 20. Ya. Jadi nanti tolong selama tanggal 20 ini ya, tanggal 13, 20 ini Anda coba cari jurnal yang berkaitan dengan stabilitas kapal. Ya, boleh stabilitas statis, boleh stabilitas dinamis. Coba nanti di critical review ya. Jadi hasil daripada jurnal tersebut itu seperti apa. Kemudian apa itu posisi, misalkan posisi penelitian di jurnal ini posisinya di mana. Itu coba nanti dibacalah. Atau Anda ringkas dulu jurnalnya itu plus hasilnya seperti apa. Nah, coba nanti dua jurnal aja. Bisa toh cari jurnal ya. Boleh internasional, boleh nasional. Jadi nanti selama liburan coba Anda cari-cari jurnal sambil tidur-tidur gitu di rumah itu. Coba Anda cari jurnal. Boleh internasional maupun nasional. Nah, nanti di critical review apa perbandingan jurnal pertama sama jurnal yang kedua, itu aja. Tugasnya jadi itu aja nanti. Membandingkan critical review kelemahan, hasil dan keunggulan jurnal pertama dibandingkan dengan jurnal yang kedua. Ya, kalau jurnal kedua itu hasilnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Itu aja dicari itu. Diketik, Bu ya? Iya, diketik lah, Mas. Terus itu nanti diketik yang rapi ya ini ya. Jadi nanti sumbernya dari 2 jurnal yang berbeda. Nah, Anda harus belajar untuk membaca jurnal ilmiah.
Oh, umum, Mas. Umum. Jadi umum nanti misalkan pendahuluan. Pendahuluan nanti Anda bicara mengenai stabilitas kapal, itu ada beberapa stabilitas kapal gitu ya. Misalkan ada 3 model stabilitas kapal, stabilitas positif, indiferen, dan labil. Nah, kemudian pada jurnal A itu membahas stabilitas apa? Stabilitas statis, apa dinamis, apa indiferen, atau apa. Jurnal B bahasanya apa? Gitu loh Mas, stabilitas yang seperti apa. Kemudian jurnal A dan jurnal B itu dibandingkan. Itu aja sudah sederhana. Ini Anda melatih Anda untuk nanti mampu untuk mengkritisi jurnal, mengkritical review jurnal. Artinya seperti itu, Mas. Jadi Anda harus tahu hasilnya seperti apa. Jurnal A ini seperti apa, jurnal B seperti apa mengenai pembahasan stabilitas kapal. Bisa dimengerti ya, Mas? Ya, nanti coba itu nanti selama liburan 2 minggu itu cari 2 jurnal itu tadi dan dikritisi. Nah, nanti tanggal 27 Mei baru nanti Anda kumpulkan atau nanti upload di, belum punya ini ya Anda ya? Belum punya email ya? Email Hang Tua. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, nanti kalau belum punya email, wes dikirim aja nanti ke emailnya Bu Intan hasilnya ya. Siap. Ditulis itu. Yang bagus Mas, yang serius mengkritisi karena nanti juga akan saya nilai itu critical review Anda itu hasilnya. Kemampuan mengkritisinya seperti apa Anda. Anda kan sudah punya pengetahuan ini atau sudah punya ilmu lah mengenai stabilitas kapal walaupun masih dasarnya. Itu bisa untuk sebagai dasar mengkritisi jurnal yang tulisan jurnal yang sudah ada. Ini saya geser ya. Oke, Ya. saya geser. Baik, silakan.
Mohon izin Bu Intan. Ya Mas, silakan. Mau tanya Bu, itu yang titik B turun panah itu gamma V atau apa itu Bu? Yang depannya V itu Bu. B turun, depannya V. Ini loh Bu, titik B turun itu atas. Tidak. Bukan sebelah kanan Bu. Kiri kanan, ini toh. Itu di sini Ini toh. di sebelahnya itu ada tulisannya titik B turun itu loh Bu. Di sebelah ini loh Bu. Sebelah kanan lagi yang rumusannya ini loh, perumusannya itu loh Bu. Oh, yang ini ya. Ya itu Bu yang di itu sama Oh, titik Bram itu. ini ya. Iya. B turun itu gamma V. Oh ya gamma ya. Volume air ini ya digunakan oleh kapal. HBX. Ini HBX ini ya, ini HBX, ini H ini. HBX itu geser ya. Ini kan awalnya kan OBX kan. Ya kan? B itu B turun ya, B-nya kan turun menjadi BX ini kan. Sehingga ada jarak antara ya, ada jarak panjang gitu loh, ada selisih panjang gitu loh Mas maksudnya. Ini turunnya dari B ke BX. Dari B ke BX itu bagaimana penurunannya? Nah, karena ini bergeser nolnya ini ke sini, ini ya. Nah, ini kan bergeser ke sini ini. Nolnya ini maksudnya titiknya ini kan bergeser ke sini. Ini menjadi H di sini ya. HBX. HBX ini panjangnya dikurangi dengan O. Ini dari awal. Ini pada saat belum terjadi keolengan OBX. Sehingga ada jarak yang berbeda antara sebelum kapal itu oleng dan sesudah kapal itu oleng. Jaraknya berapa? Ya jaraknya dari HBX dikurangi dengan OBX jaraknya. Itu maksudnya Mas. Bisa dimengerti Mas Kausar? Bisa Bu. Terus itu Bu, untuk yang notasi yang sebelah E itu X panah turun ya Bu ya? Yang notasi sebelah E itu loh Bu. Sebelah E. Itu sebelah kiri. Yang atasnya T itu Bu. Itu X turun gitu notasinya. Itu penulisannya itu loh Bu. Coba di merah ini X ya. Oh, ini kan ini kan awal toh Mas. Ini kan pada saat ini pada saat awal kan, ini pada saat kalau misalkan belum oleng itu posisinya di sini nih, posisinya T atau posisinya panjangnya syarat. Ya, ini kan syarat awal. Kemudian ini mengalami keolengan sebesar theta. Nah, ini loh, sebesar theta. Ini X. X ini adalah besarnya sudut oleng. Nah, pada saat sebelum kapal itu oleng dan sesudah kapal itu oleng, ini adalah sudut yang dibuat pada saat T awal atau kondisi kapal awal dan kondisi kapal oleng diukur itu sebesar apa? Sebesar X atau sudut oleng X-nya itu. Ya, gitu Mas Kausar ya. Ya Bu, paham Bu. Baik. Tak geser ya, sudah ini. Saya kira sudah tak geser ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini akan ketemu berapa lengan atau berapa besarnya lengan dan besarnya gaya yang disebabkan oleh atau gaya dinamis. Berapa jarak dinamis di sini ya, ketemu jarak dinamisnya berapa. Ini jarak dinamisnya akan ketemu QBX dikurangi dengan BG. Ini adalah jarak dinamis atau lengan dinamis tadi. Kemudian dimasukkan ke formulasi ya, ini ya. Ini gaya dinamisnya berapa? Nah, ini gaya dinamisnya ketemu W dikalikan dengan MG 1 min cos DX. Ya, ini setelah diturunkan dari formulasi dan dari titik-titik di atas tadi ya. Sehingga ini perbandingan, dihubungkan antara stabilitas dinamis sama stabilitas statis. Ya, ini dihubungkan karena dibandingkan ya.
dicari perbandingan DA per SA, nah itu ketemu DA-nya berapa? DA-nya berapa ini terhadap SA? Lah, DA-nya itu ketemu sama dengan SA atau stabilitas besarnya momen dinamis statisnya dikalikan dengan tangen setengah dx. Nah, ini ketemu besarnya gaya atau stabilitas dinamis. Momen stabilitas dinamis ketemu di sini. Kalau kita bandingkan dengan momen stabilitas statis. Kalau momen stabilitas dinamis ininya itu sendiri, ya W kali MG 1 min cos dx. Tetapi kalau Anda bandingkan, misalkan yang diketahui adalah momen stabilitas statis, SA ini, ya, sehingga Anda langsung aja DA-nya sama dengan SA kali E. Ini adalah perbandingan, berapa perbandingan antara momen stabilitas dinamis sama momen stabilitas statis. Nah, ini ketemu 1 min cos X per 1 min A sama dengan SA kali ini ketemu ini dari perbandingannya momen stabilitas statis sama momen stabilitas dinamis. Itu. Ya, silakan. Bingung sing ndi? BX. Yang ini ya, yang B MB sama dengan MB DX ini dah. Tapi tadi kan dikatakan ini kita masuk ke atas ya. MBE kita cari gambarnya di sini tadi ya. MBX ini kan jarak antara MBX ini ya. MB ya pada saat stabilitas awal yaitu ya itu jaraknya itu MB. Jarak ini kan ya apa itu center MB ini loh. Ini MB itu pada saat kapal belum mengalami oleng. Begitu kapal mengalami oleng, jaraknya itu menjadi bukan MB lagi, menjadi MBX. MBX itu karena apa? Karena ini olengnya ini tidak terbatas gitu loh. Jadi kalau misalkan oleng, kenapa dikali DX? DX-nya itu karena terbatas. Bisa X-nya itu 10, bisa 20, 30. Makanya ini dikalikan dengan DX. Kan gitu matematika. Ya kan? Nah, sehingga ini berbanding lurus ya. Jadi MBX itu berbanding lurus dengan MBDX ini. Nah, MBDX itu tergantung nanti berapa besarnya sudut olengnya. Sehingga QBX ini ya, QBX itu sama dengan MBX. QBX itu sama dengan MBX dikurangi dengan MQ. Nah, di sini. Ya, MB ini ya, MB itu kan sebanding lurus dengan MBE. Nah, kemudian kalau QBX ini ya, QBX di sini untuk mencari QBX ini kan bergeser nih, G-nya ini kan juga bergeser di sini kan? Iya kan? Ya. Ini kan bergeser ke Q ini. Lah sehingga QBX ini sama dengan MBX dikurangi dengan MQ. MQ itu untuk mencari BX. Atau ini kan sejajar dengan GB. Jarak itu G terhadap B itu kan sama sejajar dengan Q terhadap BX. Ya kan? Nah, sehingga ini didapatkan dari MBX dikurangi dengan MQ. Seperti Anda mencari GB. GB itu dari mana?
MB dikurangi dengan MG yang awal. Kan gitu kan? Nah, ini untuk mencari QBX atau MB tadi. QBX itu adalah QBX ini jarak antara titik berat G yang telah bergeser dan titik buoyancy yang telah bergeser setelah terjadi sudut Oleng. Sehingga QBX sama dengan MB dikurangi dengan MG. Ya, MB dikurangi dengan MG cos D. Itu. Jadi UBX di sini itu didapatkan dengan dari kalau misalkan kita dari awal ini pada saat stabilitas awal itu MBX dikurangi dengan MG dikalikan dengan cos D BX itu adalah jarak antara BX atau jarak titik berat dengan titik buoyancy baru setelah terjadi sudut oleng. Setelah terjadi kapal oleng. Nah, kalau QBX dikurangi dengan G, ini ya, GB, ya jarak antara QBX di sini, Anda kurangi dengan GB, ini adalah ketemu lengan atau jarak dinamis. Jadi jarak dinamisnya itu UBX ini, Mas. UBX ini adalah jarak dinamis. Itu. Karena terjadi pergeseran tadi. Ada jarak dinamisnya atau lengan dinamisnya di sini. Itu dari UBX, ini kan pergeseran G kan, UBX ini. UBX itu adalah G yang bergeser menjadi Q, kemudian B-nya ini bergeser menjadi BX. Nah, itu jarak antara atau selisih dari QBX dikurangi BG itu adalah jarak dinamis atau lengan dinamis yang besarnya UBX tadi. Nah, selisih antara UBX sama GB itu adalah lengan atau jarak dinamis. Karena ada pergeseran tadi, Mas, sehingga ada jarak dinamis. Jarak dinamisnya inilah yang dinamakan atau yang kita namakan stabilitas dinamis atau yang dinamakan energi potensial itu ya. Jadi perbedaan jaraknya itulah yang dinamakan dengan jarak dinamis. Memang Anda harus merunut satu-satu. Lek gak Anda merunut satu-satu enggak bakalan ngerti, Mas, ini. Saya dulu juga begitu. Oh, ini ternyata dari sini. Saya runut satu-satu itu. Dulu enggak seperti ini. Dulu itu malah yang ngajar itu orang ITS, terus ngajarnya itu ditulis di papan gitu, habis itu dibersihkan, seret itu. Ya sudah, kalau kita nulisnya itu nggak cepat, hilang sudah. Rumus-rumus itu hilang, karena apa? Sudah digosok. Dah, dulu kan nggak ada slide, nggak ada apa-apa.
Ya, makanya ini saya beri seperti ini biar Anda merunut, bisa merunut. Ini dari mana formulasinya itu ketemu semua. Baik, saya geser ya ini ya. Kan sudah Anda tulis, nanti dirunut sendiri di rumah. Nah, ini tadi jarak QBX, Q-nya ini adalah G yang bergeser, BX-nya itu adalah B yang bergeser, dikurangi dengan jarak awal, BG awal. Inilah adalah jarak dinamis di sini, ketemu ini. Itu sehingga jarak dinamis ini kamu kalikan dengan berat kapal, ketemu stabilitas dinamis awal. Nah, kalau Anda bandingkan dengan statis, ya ini dA per SA, SA-nya WG sin DX, dA-nya ini formulasinya. Nah, ini dicoret, WMG dicoret, tinggal 1 cos DX per sin DX sama dengan tangen setengah DX. Nah, ini perbandingannya, sehingga SA-nya bisa dikalikan. Dibawa ke kanan kan langsung dikalikan SA-nya. Itu. Ayo toh agak cepat anunya ya. Nanti kita lanjutkan stabilitas statis kapal menurut Atwood. Oh, sudah selesai, Mas? Sudah selesai, Mas?
Bu Intan. Oke, selesai. Saya stop. Kita lanjutkan ke stabilitas di sini. Ini kita lanjutkan stabilitas statis kapal menurut Atwood. Nah, ini Anda kan sudah tahu apa itu stabilitas statis, apa itu stabilitas dinamis. Bisa dilihat ya share saya ya. Bisa, Bu. Jadi stabilitas kapal menurut Atwood ini kan ilmuwan perkapalan. Jadi dia menggambarkan, kalau tadi kita gambarkan secara sederhana ya. Jadi pada saat kapal terjadi keolingan sampai 6 derajat itu seperti apa? Hubungan atau lengan, tadi kemarin sudah kita dapatkan lengan kopelnya seperti apa yang kita indikasikan dengan H. H ini adalah jarak G terhadap jarak G pergeseran titik G terhadap titik G yang baru, itu yang statisnya. Kemudian kalau menurut Atwood, Atwood menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada titik berat baji keluar, ya ini titik berat baji keluar itu ZK. Ini titik berat baji keluar. Jadi ini pada saat normal itu begini ya, pada saat kapal itu mengalami even keel atau dia tidak trim atau dia tidak helling, itu W awalnya ini. Ini adalah syarat awalnya WL. Kemudian setelah terjadi keolengan, syarat awal menjadi W aksen L aksen. Jadi yang menjadi hijau ini Mas, menurut Atwood ya. Kemudian dari sini itu digambarkan ini ZK. Ini kan ada sudutnya ini tadi. Titik berat baji keluar ini ZK-nya. Jadi ini di luar ya karena ini W-nya itu di bawah. Kemudian ZM itu adalah titik berat baji masuk. Jadi ZM-nya itu posisi di sini Mas, di tengah ini. Kalau ini yang di tengah ini adalah ZK. Ini baji keluar dan baji masuk. Kemudian B ini titik tekan kapal tegak. Ini adalah B, titik tekan kapal tegak. WL ini garis air kapal tegak. Jadi WL ini pada saat kapal itu tegak tidak mengalami oling. W aksen L aksen garis air kapal oling. Nah, ini W aksen L aksen yang hijau, ini posisi pada saat kapal itu oling. Sehingga titik B ini bergeser ke BQ. Ini titik tekan kapal oling. Jadi ini pada saat kapal oling, ini B ini bergeser ke sini. Kemudian pada saat kapal oling, G ini bergeser ke Q. Nah, tetapi ini ada baji masuk, ada baji keluar. Ada baji keluar, ZK-nya itu baji keluar, ZM-nya itu adalah baji masuk. Ya. Kemudian bagaimana MG? Ya, MG itu titik metasenter dan titik G itu seperti biasanya didapatkan formula yang sudah kita ketahui bahwa MB ditambah dengan KG dikurangi dengan KD. MB ini ditambah dengan KG. Jadi ini berarti jarak titik K terhadap titik M. Ya kan? Dikurangi dengan KG. Ya, KG. Berarti ini jarak apa berarti? Jarak M terhadap titik E. Ya. E. Nah, sehingga S ini atau momen kopelnya itu sama dengan berat kapal. Nah, ini adalah MG dari formulasi MG kita masukkan ke sini. Ini adalah MG. MG diuraikan di sini dikalikan dengan sudut olengnya sin theta. Sin X ini tadi ya. Sehingga dikeluarkan MB sin X ya, ini MB ini dikeluarkan, MB sin X dikeluarkan, kemudian W dikalikan dengan KB min KG sin X. Nah, itu formulasinya diturunkan. Nah, sehingga BU itu sama dengan MB sin X. Nah, ini MB sin X. Kalau misalkan ini dikeluarkan ke sini ya, MB sin X.
MB sin X ini untuk BU-nya, BU-nya ini, BU ini, BU ini di mana? Dari mana Anda mendapatkan BU-nya? BU-nya itu adalah titik M terhadap titik B sin X, yaitu ketemu BU ini tadi, pergeseran antara B dengan U atau jarak BU. Nah, sehingga S ya, momen statisnya itu W kali BU menurut Atwood ya, ditambah dengan W KB min KG sin X. Nah, ini MB sin X-nya ini, MB sin X ya, MB sin X. Jadi metasenter adalah titik buoyancy, itu sama dengan jarak BU. Jarak BU di sini ya. Sehingga dari teori mekanik bahwa BBQ itu sejajar dengan ZM ZK. Sehingga BBQ itu sama dengan ZM ZK atau sebanding dengan ZM ZK. Sehingga ini ada volume baji tadi ya, volume baji yang masuk keluar tadi itu berbanding lurus dengan volume kapal. V ini adalah volume baji, V yang besar itu adalah volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Sehingga delta BBQU dan BBQU itu adalah sebanding lurus dengan delta ZK ZMC. Jadi ini adalah ini CM-nya itu di sini C-nya. Ini ZM-nya, ini ZK-nya. Ini berarti ini ya segitiga di sini. C, ZK, ZM itu berbanding lurus dengan segitiga UBBX. UBBX di sini. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat BU sama dengan ZKC. Nah, ini jaraknya BU sama dengan berbanding lurus dengan jaraknya Z sampai ZK sampai C. Nah, sehingga jaraknya BBQ itu sebanding lurus dengan jaraknya ZK ZM. Dan berbanding lurus dengan volume baji dibanding dengan volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Sehingga BU jaraknya ini, BU dikalikan dengan berat kapal sama dengan ZKC, ya ini ya, jaraknya ZK dengan C dikalikan dengan gamma dikalikan dengan displacement berat ini, volume baji dikalikan dengan massa jenis. Karena ZKC, jarak ZKC sama dengan NKNM, maka BUW sama dengan NKNM dikalikan dengan gamma dikalikan dengan volume baji. Sehingga momen statisnya didapatkan dari penurunan formulasi ini, S sama dengan gamma V. Ini adalah volume baji dikalikan jarak NKNM, karena NKMM tadi itu seluruh dalam yang diberikan oleh badan jarak jarak B, ya kan, dikalikan dengan sin X, ini jaraknya karena sudah terjadi pooling di sini, sehingga gamanya dikeluarkan. Ini adalah volume baji dikalikan dengan jarak NKNM, dan ini volume air yang dipindahkan oleh badan kapal dikalikan dengan jarak B terhadap G, ya, jarak B terhadap G dikalikan dengan sin X. Ini adalah momen stabilitas statisnya menurut Atwood. Nah, sehingga ini kalau kita lihat gamma V atau volume baji dikalikan dengan berat jenis dikalikan jarak NKNM itu adalah bentuk baji atau jarak titik berat kedua baji. Nah, ini berpengaruh terhadap bentuk kapal. Ya, kalau bentuk kapal berarti apa? Titik buoyancy. Nah, kemudian gamma V besar, volume air yang dipindahkan oleh badan kapal dikalikan dengan berat jenis dikalikan dengan titik B terhadap titik G, jarak antara titik B terhadap titik G atau KB min KG itu sama dengan W berat kapal dikalikan dengan titik G terhadap titik B atau jarak GB. Nah, ini adalah berat
kapal atau lengan berat atau dipengaruhi oleh berat kapal. Yang di sini dipengaruhi oleh bentuk kapal atau buoyancy. Ini adalah yang terakhir dari penurunan formulasi ini, ketemu momen stabilitas statis menurut Atwood sama dengan ini, gamma dikalikan dengan V-nya ini volume baji, dikalikan dengan jaraknya NKNM, ya ini adalah bentuk kapal, ya lengan bentuk kapal tadi, dikalikan dengan V, V ini adalah volume air yang badan kapal, dikalikan dengan jarak B terhadap kasin X ini merupakan apa? Berat kapal. Atas yang ini adalah dipengaruhi oleh bentuk kapal atau titik buoyancy, yang ini dipengaruhi oleh berat kapal atau posisi titik G. Nah, jadi ini tetap ada bentuk apa itu pengaruh bentuk badan kapal, pengaruh berat kapal. Nah, ini menurut Atwood. Tetapi ini Anda sekedar mengetahui saja atau Anda mengerti logikanya. Karena nanti pada saat tugas nanti saya tidak pakai yang Atwood, tapi saya pakai yang Pantokeren. Jadi nanti ada Atwood, ada Moseley, ada Pantokeren, macam-macam formulasinya. Nah, ini tolong meskipun ini nanti tidak saya pakai, tetapi Anda harus ngerti untuk apa itu alur berpikirnya. Stabilitas statis kapal menurut Atwood itu seperti apa Anda harus tahu. Sekedar mengetahui saja. Silakan ditulis ini, Mas. Sebenarnya ini saya juga dapatnya ini dari buku, saya rangkum dari buku yang saya di copy. Ini saya dapatnya juga dari buku. Saya tulis ini berdasarkan buku yang sudah saya copy tadi. Tolong agak cepat ini nulisnya. Pertemuan minggu depan nanti kita bahas stabilitas dinamis menurut Moseley.
Geser. Sambil dicatat, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, Mas.
Bentar, Bu. Ya, gamma V itu, gamma V ini artinya Mas, ini kan begini maksudnya. Gamma V yang di sini, ini kan V-nya ini kan V volume baji yang kecil toh Mas. Ini kan volume baji yang masuk dan keluar, itu kan ada volumenya, namanya volume baji. Kalau yang ini V gede ini adalah volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Jadi ini tidak sampai volume baji yang di sini nih. Maaf, ini adalah seluruh air yang dipindahkan oleh badan kapal yang ini. Kalau yang ini khusus untuk yang volume baji yang di atas tadi. Nah, kalau yang ini karena berat, ya beratnya berapa? Makanya dikalikan dengan berat jenis. Yang V kecil itu, V volume baji, itu juga berbanding lurus dengan volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Nah, ini simbolnya W di sini. W ini sebenarnya sama aja. Ini adalah volume air yang dipindahkan badan kapal ini dikalikan dengan massa jenis air. Itu dengan simbol W besar. Ini sebenarnya sama aja, sama seperti ini. Cuman kalau ini simbol ini disimbolkan begini itu karena ini kan tidak ada simbolnya ini yang kecil ini. Ya sehingga ini diuraikan ini adalah V volume baji dikalikan dengan massa jenis air. Kalau yang ini adalah simbolnya berat kapal yang V gede ini. Ini ya sama aja sebenarnya ini volume air yang dipindahkan oleh badan kapal dikalikan dengan massa jenis air laut, sehingga ini sama dengan berat. Ini yo berat Mas, ini yo berat, podo-podo simbole berat. Cuman kalau yang ini berat untuk volume bajinya, kalau ini berat untuk kapalnya. Itu Mas Ade Brahma. Bisa dimengerti Mas? Ya Mas. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan Mas. Ini sampai jam berapa Mas kuliahnya? 10.20 Bintan. Oh 10.20 ya. Ya wes nang cepet anu nih. Kalau sudah selesai kita akhiri dulu kuliahnya ya. Kalau Anda sudah selesai menulis. Bu Intan, saya belum absen, Bu. Apa namanya Mas? Jatuh nih, Bu. NIM-nya berapa Mas? Absen. 24, Bu. 24. Mas, absen. Absen 02, Bu. Masih bisa dilihat Mas ininya tadi, formulasinya. Masih Bintan. Baik. Ya. Ya, Bu. Apa ini namanya? Tolong tadi yang dicoret itu di anu ya Mas ya. Apa itu yang dari Mas Ade Brahma tadi yang dicoret dihapus coretannya. NIM yang absen tadi NIM berapa? Absen 2, Bu. 2, absen 2. NIM 24, Bu. Oke, terus NIM 25, Bu. 25. 10, Bu. 32, Bu. Terus 10. 7. 10. Ya. Nah, terus 27, Bu. 20. 27. Terus 32, Bu. 32 Mahendra. Iya, Bu. Terus 36, Bu. 36 Rahmat Ramadhani. Terus 20. berapa?
Berapa, Mas? 20, Bu. 20. 20 Irfan Pramana Putra, Bu. Mana Putra? Baik. Terus sudah habis. Mohon izin Bu Intan. Ya. Tadi saya lihat ini Bu, Ahmad itu NIM 34 itu masuk, terus nggak tahu ini. Soalnya kasihan dia ngulang terus, soalnya kemarin banyak yang ngulang juga Bu. Dia kan Berarti dari, Ahmad ya. iya Bu, nomor Baik, Mas Kausar. 34 Bu. Terima kasih Mas Kausar. Ini berarti 34 ya Mas Kausar ya. Iya. Ya namanya ya. Iya benar Bu. Oke, baik. Nggak ada lagi ya. Saya tutup lendek-endek. Oke, sudah selesai Anda nyatetnya, Mas? Sudah ya? Sudah Bu Intan. Sudah. Nanti kalau misalkan belum ya kita ulangi lagi nanti untuk ininya minggu depan. Karena Anda ini ada kuliah selanjutnya, nanti khawatirnya link Zoom-nya itu dipakai. Nah, sudah saya akhiri sampai di sini dulu ya Mas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama jaga kesehatan. Selalu.